Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai cara memilih jajanan sehat ya. Nah, sebelumnya Bu Guru sudah pernah membahas bahwa salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah dengan makan makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan sehat itu apa? Makanan sehat merupakan makanan yang bergizi dan higienis. Ya, lalu apa ya makanan bergizi? Iya, pintar sekali. Makanan bergizi adalah makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang cukup untuk tubuh. Ya. Nah, lalu kira-kira apa ya fungsi dari makanan sehat? Iya, pintar sekali. Fungsi dari makanan sehat yang pertama yaitu untuk kelangsungan hidup. Ya. Nah, selain itu juga makanan sehat berfungsi untuk menghasilkan tenaga seperti pada zat karbohidrat ya. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi ya. Nah, selain itu juga makanan sehat berfungsi untuk menumbuhkan sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Sama halnya seperti fungsi dari protein ya. Nah, selain itu juga makanan sehat berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Nah, kalian bisa membaca materi ini di halaman 128 ya. Nah, selain itu juga apa itu makanan higienis? Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan. Contohnya seperti yang pertama, tidak mengandung kuman ya. Tidak terdapat kuman dalam makanan itu. Nah, kumannya itu seperti jamur, virus, dan bakteri karena ini merupakan penyebab dari penyakit ya. Nah, yang kedua yaitu tidak terdapat benda-benda asing. Contohnya seperti batu, pecahan kaca, kawat staples, dan plastik. Karena benda-benda tersebut dapat menyebabkan luka pada anggota tubuh bagian dalam ya. Nah, selain itu juga makanan higienis itu tidak mengandung bahan kimia berbahaya ya. Contohnya seperti sisa pupuk pada buah dan sayur, lalu tidak mengandung pewarna yang bukan makanan ya, karena pewarna itu ada yang pewarna makanan dan pewarna kain ya. Nah, selain itu juga tidak mengandung bahan pengawet makanan dan tidak mengandung pemanis buatan ya. Itulah yang kita sebut dengan makanan higienis yang tidak mengandung kuman, tidak mengandung benda-benda asing, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh dari makanan yang bergizi lengkap yang biasa kita sebut dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang pertama yaitu ada makanan pokok ya. Nah, makanan pokok ini terdiri dari nasi, lalu ada kentang, ada roti, lalu ada mie, ada jagung ya. Nah, itu yang kita sebut dengan makanan pokok. Lalu terdapat juga lauk pauknya seperti ayam, daging ya, telur, ikan. Nah, selain itu juga terdapat buah-buahan seperti nanas, pepaya, paprika, lalu semangka, melon, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga terdapat sayur mayur seperti wortel, tomat, lalu ada sayur bayam ya. Nah, selain dari keempat ini juga terdapat susu untuk menjadi menu 4 sehat 5 sempurna ya.
Nah, di sini Bu Guru akan memberitahu kalian cara memilih jajanan sehat. Ya, yang pertama yaitu jangan membeli jajanan dari tempat berjualan yang kotor. Ya, nah jadi apabila kalian melihat ada warung atau tempat jualannya itu kotor, kalian kalau bisa hindari membeli jajanan dari tempat itu ya, karena tempatnya kotor. Nah, selain itu juga jangan membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Jadi warnanya itu terang, karena pada makanan atau minuman yang berwarna mencolok itu kita tidak tahu apakah itu menggunakan pewarna makanan atau pewarna kain ya. Jadi hindari membeli makanan dan minuman yang berwarna mencolok. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan apakah makanan dan minuman itu berbau aneh atau berlendir. Karena apabila makanan atau minuman itu berbau aneh atau berlendir, itu menandakan bahwa makanan itu sudah basi. Ya, jadi kalian juga perlu memperhatikan keterangan tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan tersebut. Ya, nah selain itu juga kita harus memilih jajanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ya. Nah, itulah cara memilih jajanan yang sehat. Nah, selanjutnya Bu Guru mempunyai contoh dari jajanan sehat ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi di sini ada pizza buah, es buah ya, ada jagung susu keju ya. Ini merupakan contoh dari jajanan sehat. Nah, jadi apabila kalian sering mengkonsumsi seperti ciki, lalu apalagi nugget, sosis, atau permen ya, nah itu merupakan jajanan yang tidak sehat ya. Boleh dimakan, tetapi tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan penyakit ya, seperti itu. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 75 buku pendalaman tematik 3D bagian kegiatan 3. Nah, selain itu juga tolong kalian kerjakan halaman 129 buku tematik 3D bagian ayo berlatih ya. Jadi tugasnya tolong dikerjakan ya. Semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!